Cara melihat laporan laba rugi di My Business. Mengetahui apakah bisnis kamu benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian itu sangat penting. Bukan hanya soal berapa banyak uang yang kamu terima dari penjualan, tetapi juga berapa banyak yang kamu keluarkan dan berapa jumlah yang benar-benar tersisa sebagai keuntungan. Di My Business, kamu bisa melihat semua informasi ini dengan jelas melalui laporan laba rugi. Di video ini, kita akan membahas langkah demi langkah cara membukanya dan memahami setiap bagiannya. Sebelum mulai, perlu diketahui bahwa laporan laba rugi hanya tersedia untuk akun bisnis berbayar. Fitur ini tidak tersedia untuk akun personal atau akun bisnis versi gratis. Pertama, buka aplikasi My Business di ponsel kamu. Kemudian klik menu lainnya dan pilih Lihat Laporan. Di halaman laporan, kamu akan menemukan berbagai jenis laporan seperti laporan penjualan, laporan transaksi pihak, laporan inventaris, dan lainnya. Untuk melihat keuntungan bisnis kamu, pilih laporan laba rugi. Saat laporan terbuka, kamu akan melihat opsi tampilkan laba berdasarkan stok. Secara default, opsi ini dalam keadaan non-aktif. Artinya, sistem menghitung laba menggunakan metode standar yang terutama berdasarkan penjualan dan pengeluaran. Di bagian atas layar, kamu akan melihat periode laporan misalnya bulan ini. Kamu bisa mengubah tanggalnya jika ingin melihat laporan untuk periode yang berbeda. Sekarang, mari kita pahami setiap bagian satu persatu. Pertama adalah penjualan bersih. Ini adalah total pendapatan dari seluruh transaksi penjualan selama periode yang dipilih. Angka ini menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan bisnis kamu dari penjualan produk atau jasa. Jika penjualan bersih tinggi, berarti bisnis kamu menghasilkan pendapatan yang baik. Di bawahnya terdapat harga pokok penjualan atau HPP. HPP adalah total biaya dari barang yang terjual. Sebagai contoh, jika kamu menjual produk seharga 15.000 dan harga modalnya 12.000, maka 12.000 tersebut dihitung sebagai HPP. Jadi, HPP menunjukkan biaya sebenarnya dari barang yang kamu jual. Berikutnya adalah laba kotor. Laba kotor dihitung dengan mengurangi HPP dari penjualan bersih. Secara sederhana, penjualan bersih dikurangi HPP sama dengan laba kotor. Angka ini menunjukkan keuntungan awal sebelum menambahkan pendapatan lain atau mengurangi pengeluaran. Ini memperlihatkan berapa keuntungan yang kamu peroleh hanya dari aktivitas penjualan. Setelah itu, kamu akan melihat pendapatan bersih lainnya. Di dalam bagian ini terdapat pemasukan lain dan penyesuaian pihak. Pemasukan lain mencakup pendapatan yang tidak langsung berasal dari penjualan, seperti penghasilan tambahan yang dicatat di aplikasi. Di bawahnya terdapat penyesuaian pihak. Jika kamu menambahkan saldo pihak menggunakan fitur sesuaikan saldo di menu pihak, maka akan muncul di sini. Karena saldo ditambahkan, sistem menganggapnya sebagai pemasukan. Dan karena dihitung sebagai pemasukan, maka akan menambah total laba kamu. Selanjutnya adalah pengeluaran bersih. Bagian ini menunjukkan semua uang yang dikeluarkan bisnis kamu. Di dalamnya terdapat pengeluaran dan penyesuaian pihak. Pengeluaran mencakup biaya operasional seperti sewa, gaji, listrik, transportasi, dan pengeluaran lain yang dicatat di aplikasi. Di bawahnya ada penyesuaian pihak lagi. Jika kamu mengurangi saldo pihak menggunakan fitur sesuaikan saldo, maka akan dicatat di sini. Karena pengurangan saldo berarti ada uang yang keluar dari bisnis, sistem menganggapnya sebagai pengeluaran. Jadi, penyesuaian pihak bisa mempengaruhi laporan dalam dua cara. Pertama, jika saldo ditambahkan, maka dihitung sebagai pemasukan. Kedua, jika saldo dikurangi, maka dihitung sebagai pengeluaran. Hal ini memastikan laporan mencerminkan kondisi keuangan bisnis yang sebenarnya. Terakhir adalah laba bersih. Ini adalah hasil akhir. Dihitung setelah menambahkan laba kotor, menambahkan pemasukan lain, dan mengurangi seluruh pengeluaran. Jika angkanya positif, berarti bisnis kamu untung. Dan jika angkanya negatif, berarti bisnis kamu rugi. Inilah angka paling penting dalam laporan. Sekarang, mari kita lihat versi yang lebih detail, yaitu saat tampilkan laba berdasarkan stok diaktifkan.
Pertama, pastikan periode laporan sudah benar. Kemudian aktifkan toggle tampilkan laba berdasarkan stok. Setelah diaktifkan, tampilan laporan akan sedikit berubah karena sistem sekarang menghitung laba berdasarkan pergerakan stok juga. Ini memberikan gambaran yang lebih detail dan lebih akurat. Bagian pertama tetap penjualan bersih, tapi pada tampilan detail terdapat rincian penjualan, retur penjualan, dan pajak terutang. Penjualan adalah total nilai transaksi penjualan sebelum dikurangi apapun. Di bawahnya ada retur penjualan. Ini adalah barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Karena barang kembali, nilainya mengurangi total penjualan. Berikutnya adalah pajak terutang. Ini adalah pajak yang dipungut dari penjualan dan harus dibayarkan. Karena bukan keuntungan bisnis, nilainya juga mengurangi penjualan bersih. Setelah semua dihitung, kamu mendapatkan jumlah akhir penjualan bersih. Penjualan bersih menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan selama periode yang dipilih. Disinilah perhitungan dimulai. Karena angka ini mencerminkan berapa besar penghasilan bisnis kamu. Di bawahnya terdapat pembelian bersih. Bagian ini mencakup pembelian, retur pembelian, dan piutang pajak. Pembelian adalah total nilai barang yang dibeli selama periode tersebut. Retur pembelian adalah barang yang dikembalikan ke supplier sehingga mengurangi total pembelian. Piutang pajak adalah pajak yang dibayarkan saat pembelian dan dapat dikreditkan atau disesuaikan. Setelah semua dihitung, kamu mendapatkan pembelian bersih. Pembelian bersih menunjukkan total nilai barang yang kamu beli selama periode tersebut setelah disesuaikan dengan retur pembelian dan pajak. Ini membantu sistem memahami berapa besar biaya yang kamu keluarkan untuk mengisi kembali stok. Selanjutnya adalah komponen stok. Pertama adalah penambahan stok atau stock additions. Penambahan stok menunjukkan persediaan yang ditambahkan melalui fitur inventaris. Ini dimasukkan dalam perhitungan karena menambah stok berarti ada dana yang diinvestasikan ke dalam persediaan. Di bawahnya ada pengurangan stok atau stock reductions. Pengurangan stok menunjukkan persediaan yang dikurangi dari sistem. Ini mencerminkan stok yang keluar selama periode berjalan. Selanjutnya adalah stok awal. Stok awal menunjukkan nilai persediaan yang tersedia di awal periode yang dipilih. Ini membantu sistem mengetahui jumlah stok yang kamu miliki saat periode dimulai. Setelah itu, terdapat stok akhir atau penutupan stok. Stok akhir menunjukkan nilai persediaan yang masih tersisa di akhir periode. Ini memastikan bahwa stok yang belum terjual tetap diperhitungkan dengan benar dalam perhitungan. Setelah semua komponen ini diperhitungkan, sistem akan menghitung laba kotor. Laba kotor pada versi ini tidak hanya mencerminkan penjualan dan pembelian, tetapi juga pergerakan stok. Di bawahnya terdapat pendapatan bersih lainnya. Bagian ini mencakup pemasukan lain dan penyesuaian pihak yang saldonya ditambahkan. Ini merupakan pendapatan tambahan di luar penjualan utama. Berikutnya adalah pengeluaran bersih. Bagian ini mencakup seluruh pengeluaran bisnis serta penyesuaian pihak yang saldonya dikurangi. Ini menunjukkan dana yang dikeluarkan selama periode tersebut. Dan terakhir, setelah seluruh pendapatan dan pengeluaran diperhitungkan, sistem akan menampilkan laba bersih sebagai hasil akhir. Dengan demikian, kamu mendapatkan gambaran lengkap tentang berapa yang kamu hasilkan, berapa yang kamu keluarkan, bagaimana stok memengaruhi laba, dan apakah bisnis kamu benar-benar menguntungkan atau tidak. Demikian tutorial cara melihat laporan laba rugi di My Business. Terima kasih telah menggunakan My Business dan kelola bisnismu secara digital dengan My Business.